Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Stisipol Chandra di Muka, Palembang. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu Sistem Administrasi Publik. Sistem Administrasi Publik merupakan mata kuliah inti dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Berkaitan dengan RPS yang biasa saya sampaikan kepada mahasiswa, mata kuliah Sistem Administrasi Publik ini itu 3 SKS dengan kode mata kuliahnya MPB 2516. CPL-nya ada 4 sesuai dengan KKNI ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap S4 ini menginternalisasikan sikap profesionalitas dan integrasi. Untuk CPL pengetahuan itu menguasai konsep, teori, kebijakan, manajemen, dan organisasi publik secara mendalam. Nah, khusus untuk keterampilan umum itu ada 1, ini menerapkan prinsip logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi ya, atau disingkat dengan IPTEK, serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu administrasi publik. Untuk keterampilan khusus, capaian pembelajarannya yaitu mampu merancang, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya manusia, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja organisasi publik seperti itu. Nah, untuk CPMK ada 10 ya. Yang pertama memahami tata tertib pelajaran dan RPS yang sudah disepakati ya, antara prodi ya yang divalidasi, terus yang kedua lembaga atau institusi seperti itu. Nah, untuk yang kedua CPMK-nya memahami sistem administrasi negara. Yang ketiga memahami dan menjelaskan perkembangan sistem administrasi negara di Republik Indonesia atau negara kita sendiri. Nah, yang keempat memahami dan menjelaskan kerangka sistem pemerintahan negara. Yang kelima menjelaskan birokrasi Indonesia. Yang keenam sistem administrasi anggaran negara. Yang ketujuh tata pemerintahan yang baik atau istilah lain good governance. Dan yang ke-8 itu masalah kebijakan, konsep kepemimpinan. Yang terakhir itu berkaitan dengan etika administrasi publik seperti itu. Nah, untuk sub CPMK saya sesuaikan itu ada 15 yang sudah saya tentukan di tahun-tahun sebelumnya yang sudah disepakati. Yang pertama itu sub 1, mahasiswa dapat memahami tata tertib belajar seperti yang terurai dari CPMK-nya. Terus yang kedua sub 2, mahasiswa dapat memahami pengertian sistem, administrasi, dan administrasi negara. Sub ketiga, mahasiswa dapat memahami penyempurnaan sistem administrasi negara Indonesia. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami menjelaskan sistem pemerintahan negara melalui landasan administrasi negara. Yang keenam, menjelaskan sistem pemerintahan negara mengenai cita-cita, tujuan nasional. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara mengenai fungsi negara atau pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atau istilahnya itu SPPN. Yang selanjutnya itu sistem pembangunan nasional atau SPN. Selanjutnya birokrasi Indonesia. Terus administrasi anggaran negara, tata pemerintahan baik. Terus mahasiswa dapat memahami menjelaskan kebijakan publik ya. Mahasiswa dapat memahami menjelaskan konsep kepemimpinan. Dan yang terakhir sub ke-15 itu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang etika administrasi publik seperti itu. Nah, untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri sesuai dengan kesepakatan ya dari asosiasi dan prodi dan lembaga Stisipol Chandra di Muka Palembang. Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem administrasi negara, perkembangan sistem administrasi negara Indonesia, antara lain kerangka sistem pemerintahan negara, birokrasinya, sistem administrasi anggaran negara, tata pemerintahan atau good governance, kebijakan publik, konsep pemimpinan yang selama ini ada di negara kita ya, dari tahun 45 sampai sekarang ya 2020
berupa 3, dan yang terakhir itu adalah etika administrasi publik atau administrasi negara. Nah, untuk bahan kajian itu sendiri saya di sini mengutip ada 9 ya. Yang pertama ada sistem administrasi negara, perkembangan sistem, kerangka sistem, birokrasi, sistem administrasi negara, anggaran, tata pemerintahan yang baik ya atau good governance, kebijakan publik, konsep pemimpinan, dan yang terakhir itu etika administrasi. Nah, mata kuliah sistem administrasi publik itu sendiri ada mata kuliah prasyaratnya ya, yang harus ditempuh sebelumnya, yaitu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, yang kedua itu pengantar ilmu politik. Kedua mata kuliah ini harus ditempuh dulu baru bisa mengambil mata kuliah sistem administrasi publik di semester 3 seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran ini saya menggunakan 3. Yang pertama ada contact learning ya, small group discussion, dan yang ketiga itu PBL. Penyesuaian bahan kajian yang ke-9 tadi yang itu disesuaikan. Kira-kira metode pembelajaran yang sesuai itu seperti apa? Karena melihat kondisi dan perkembangan seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sistem administrasi publik atau administrasi negara Indonesia merupakan konsep penyelenggaraan. Makanya capaian pembelajaran itu harus mengarah kira-kira mahasiswa itu mampu atau tidak untuk memahami konsep, teori, dan implementasinya. Sistem pembelajaran secara daring atau tatap muka dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS. Untuk sistem penilaian dengan persentase tugas 20%, kehadiran 10%, kuis 10%, partisipasi 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2023. Berikut ini cuplikan video mengajar di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Apa kabar? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ya, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga, sahabat, bangsa, dan negara. Baik, berdoa kita mulai. Baik, selesai. Ini yang pertemuan yang ke-5 ya. Tadi semua materi yang kita bahas atau kajian kita bahas. Pada hari ini kita akan membahas masalah kerangka sistem pemerintahan daerah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, dari pertemuan yang kemarin ada yang masih enggak? Ya, silakan. Kami kan yang mengenai unsur administrasi Ada berapa? ada 6 Pak. Pertama adanya tujuan tertentu, adanya sekelompok orang, adanya kegiatan, keempat adanya kerjasama, kelima adanya pembagian tugas, dan terakhir itu dilakukan secara rasional. Baik, bagus ya. Ada yang masih ingat? Terus selanjutnya dari minggu kemarin masih ada lah. Silakan, Irfan ya. Silakan, Irfan. Secara garis besar dalam instansi minggu lalu itu dijelaskan bahwasannya dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia ada 2 periode. Yang pertama itu pada tahun 1945 sampai dengan 1998, dan yang kedua adalah 1999 sampai dengan sekarang yang diterapkan di pemerintahan negara Indonesia untuk kerangka pemerintahan di negara kita sendiri. Baik, terima kasih Irfan. Tadi kalau diingat ya, itu adik-adik semua ya, bahwa yang namanya sistem itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ibarat kita ya, kelas, kita kan sistem loh. Saya, kalian, kelas. Seperti itu. Kalau salah satu subsistemnya mengalami kendala, apa yang dibilang oleh temannya tadi ya, maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Setiap pertemuan itu ya, di dalam RPS yang saya rancang ya, yang saya susun, itu mengarahnya kepada capaian pembelajaran. Jadi untuk materi yang hari ini ada kaitan dengan minggu kemarin,
minggu kemarin lagi, minggu kemarin lagi. Jadi keberlanjutan sistematika penyusunan KPS. Baik, untuk hari ini seperti yang saya jelasin dari awal ya, kita akan belajar masalah kerangka sistem pemerintahan negara. Itu ada 5 poin ya yang harus kita pahamin. Yang pertama itu landasan administrasi, terus yang kedua cita-cita dan tujuan nasional. Nah, untuk cita-cita dan tujuan nasional ini ya kalian bisa baca dari undang-undang. Karena mata kuliah ini kan mata kuliah ada prasaratnya. Kalian semester 1 juga mengambil mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Kalian juga mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi kedua mata kuliah itu fondasi kalian agar lebih mendalam. Kira-kira sistem yang terbaik dari tata pemerintahan yang baik itu alias good government itu yang seperti apa? Kalian ingat alias politikal? Jadi ketiga elemen ya, eksekutif, yudikatif, legislatif itu merupakan rangkaian penyelenggaraan ya yang ada di sistem pemerintahan negara Indonesia. Itu yang harus kalian ingat. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengetahui dasar yang tujuan atau cita-cita dari negara kita, maka negara kita akan terus seperti ini, tidak akan maju. Jadi dasar atau fondasi ini merupakan filter kalian untuk menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar, akan meninggalkan budaya-budaya yang ada di negara kita. Kalau kita tidak punya yang namanya demokratisasi, kalau kita tidak punya rasa tanah air nasionalisme, nah nanti akan kita bahas ya. Nah, yang ketiga ini ada fungsi negara. Fungsi negara atau pemerintahan itu ada banyak. Ini juga harus kalian ketahui. Karena kalian kuliah di ilmu administrasi negara, otomatis fungsi dari negara itu harus kalian hafal di luar kepala. Dan yang keempat ini ada sistem penyelenggaraan pemerintah negara atau disebut dengan SPPN. Ini yang harus kita pahami juga ya. Dan yang terakhir itu adalah sistem pembangunan nasional atau SPN. Nah, baik, yang pertama ini adalah landasan administrasi negara. Ini kita akan membahas dulu masalah apa? Definisinya ya, atau pendahuluan. Nah, kalian lihat di depan ya. Ini ada yang namanya landasan. Landasan itu kan ada 3. Ada middle ya. Ada yang namanya konstituen ya. Terus yang ketiga nanti ada yang namanya operasional. Nah, ketiga landasan inilah yang menjadi fondasi kita. Seperti itu. Jadi landasan middle ini nanti akan terbagi lagi. Ini itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Idil itu sama dengan bahasa kitanya tuh bahasa adil kan? Seperti kalian misalnya, kalian punya kemampuan, tetapi kalian tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Apa lagi? Nah, untuk yang pertama landasan ini itu ada di Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu apa? Manusia yang adil dan beradab. Jadi penerapan landasan ini bahwa sistem yang sudah ada dari nenek moyang kita ya, itu ada yang namanya asas gotong royong. Kota Palembang kan salah satu program dari wali kota itu ada gotong royong. Nah, gotong royong itu sebenarnya salah satu yang mendasari apa ya pekerjaan yang berat kalau kita selesaikan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan. Nah, ini juga yang harus kalian pahami juga, bahwa landasan atau fondasi dalam sebuah negara kalau sudah tergoyahkan, ya, maka negara kita akan.
kalian adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa, kalau kalian tidak punya kemampuan, apa sih yang terjadi? Masa kita kalah perkembangan teknologi? Teknologi itu kan sudah berkembang secara besar. Paradigma kita juga sekarang sudah berkembang. Ada e-government, ya, semuanya menggunakan yang namanya elektronik. Dulu ada paradigma internet ekonomi di pengantar administrasi negara yang Pak Budi kalian sudah lihat. Ada NPS, ada NPM. Semuanya itu berkembang sesuai dengan kondisi. Sama kayak kalian. Pada saat COVID kemarin kita mulai ngomong apa yang kita gunakan media. Jadi media kalau kita kaitkan dengan yang namanya perkembangan dari sebuah negara itu sangat dibutuhkan. Negara kita luas. Kalau informasi atau kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat lambat dapat ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok, maka yang terjadi apa? Diskomunikasi. Makanya sistem dalam sebuah negara itu sulit untuk berkembang. Jadi itu yang harus kalian pahami ya. Terus yang kedua ada landasan konstitusional ya, itu ada di undang-undang ya. Di undang-undang itu ada tujuan juga dari bangsa dan negara. Ada yang tahu tujuan dari bangsa dan negara kita apa? Terus ada lagi? Masih ingat? Ya baik, itu salah satu ya. Itu sudah tertuang. Pada saat kalian SMP, SMA, itu sudah kalian belajar di PPKN ya. Semuanya ada. Jadi rangkaian sistem tatanan pemerintahan itu sulit untuk dilakukan kalau SDM-nya itu tidak menguasai. Apalagi kalian generasi ya yang pemahaman teknologinya harus seimbang dengan yang namanya kemampuan di dalam sumber daya manusia yang kalian miliki. Itu ya. Itu yang landasan konstitusional ya. Nah, yang terakhir itu adalah landasan operasional. Landasan operasional itu seperti yang kita ketahui ya, ada yang namanya kepastian atau istilah lainnya RPJM ya. Ini ada di depan ya. Itu harus semuanya komunikasinya berjalan pusat daerah, daerah pusat. Jangan sampai komunikasinya itu berjalan sebelah. Lalu ya, pemerintah pusat memberikan informasi kepada daerah, tetapi daerah tidak memberikan komunikasi kepada pusat. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi di daerah tersebut, pemerintah pusat tidak tahu. Makanya butuh yang namanya komunikasi dua arah. Masyarakat juga sekarang kita sudah menggunakan peranan ruang lingkup publik. Ruang lingkup publik itu kan ada 3 yang harus kalian pahami. Ada yang namanya pemerintah sendiri, LSM atau organisasi-organisasi, dan pihak swasta dan masyarakat. Nah, jadi ketiga sistem ini semuanya akan terpengaruh. 3 landasan yang lain yang merupakan fondasi. Saya ulang lagi fondasi. Fondasi itu apa sih? Saya di sini mengutip ya dari Kamus Bahasa Indonesia ya, landasan, fondasi. Itu merupakan sebuah kata yang sebenarnya maksudnya sama. Tapi dalam arti spesifiknya bahwa landasan itu diartikan sebagai sebuah dasar. Bagaimana cara kita mengelola kerangka pemerintahan negara. Ini kita khususkan di negara Indonesia. Kita tidak berbicara masalah luas, tapi harus kita bahas dulu itu Indonesia negara kita. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang negara butuhkan? Jadi sinergis masyarakat, apalagi generasi muda,
itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Jangan sampai generasi muda kita ini ya tergerus oleh budaya-budaya luar tanpa difiltrasi. Itu yang harus kalian sadari. Ini kita tanpa sadari loh. Perkembangan media sosial itu sudah merusak tatanan. Kenapa saya bilang merusak tatanan? Kalau kita berlandaskan kepada Pancasila, undang-undang, kita punya rasa yang namanya persatuan, ada yang namanya kerjasama atau gotong royong. Nah ini sudah hilang. Kenapa yang sudah hilang? Karena sibuk dengan media sosial. Cita-cita dan tujuan nasional itu sebenarnya sudah dari tahun 45 ya. Sudah ada dari undang-undang itu sudah ada bahwa cita-cita dari negara Indonesia yang pertama seperti yang teman bilang tadi ya, ada yang namanya suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dari cita-cita ini yang mana yang belum ada? Apakah sudah merdeka? Otomatis kita sudah. Iya. Apakah kita sudah bersatu? Nah ini yang harus kita benahi di dalam sistem pemerintahan kita. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem, kalau SDM-nya, kalau orang-orangnya tidak punya rasa persatuan, maka yang terjadi apa? Pasti konflik. Konflik tersebut yang bisa menghambat yang namanya tata pemerintahan, apalagi pelanggaran etika administrasi. Oke itu tanpa disadari yang namanya persatuan, kita bersatu tuh. Ya kalau kita hanya slogan saja tanpa implementasinya, yang terjadi apa? Hasilnya tidak optimal. Itu yang harus kita. Nah berdaulat yang adil dan makmur. Karena cita-cita dan tujuan nasional ini harus kita pahami. Kenapa harus kita pahami? Ini dibuat oleh para pahlawan kita pada generasi sebelumnya. Jangan sampai kita mencoreng cita-cita nasional ini. Kalau kita mencoreng cita-cita nasional ini, maka yang terjadi banyak ya orang-orang mau merdeka, orang-orang mau membesarkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka kurang memahami. Kita merdeka tahun 45 yang muda itu hanya apa? Slogan saja. Kalau ada konflik yang terjadi apa? Bilang, lebih baik bisa. Itu bukan solusi yang besar. Apalagi kalau kita berkaitan dengan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Jadi media sosial yang kalian gunakan yang positif. Kritik saran ya silakan saja, tetapi sesuai dengan ranahnya. Kalau mau mengkritik itu apa sih yang kesalahannya? Jadi jangan sampai asas-asas atau tujuan atau cita-cita ini tanpa kita sadari itu kita langgar seperti itu. Ini ya yang harus kalian pahami. Nah ini ada tujuan nasional ya. Teman tadi sudah bilang juga ya. Kita ada 4. Dari keempat ini sudah kita laksanakan semuanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan ini, maka setiap daerah itu pasti ada yang namanya konflik. Konflik ini bisa terjadi antar pemerintah daerah, antar masyarakat. Jadi ruang lingkup sistem atau perangkat pemerintahan itu luas. Makanya saya bilang kan, apakah kita sebagai masyarakat itu masuk ke ranah? Ya kita masuk. Kenapa saya bilang kita masuk? Karena paradigma kita kan sudah publik. Kalau dulu kan konsepnya negara itu
yang membahas masalah seputar negara. Ya, kementerian ini sama kementerian ini. Ya, dari wali kota misalnya ke kelurahan, kecamatan. Tetapi kita semua ini paradigma sudah luas. Semuanya sudah tercakup. Jadi kita punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi, terus menyampaikan kepuasan dalam pelayanan atau tidak puasan. Oke, jadi karena dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan ini ya begitu luas. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi mulai dari sekarang mindset kalian itu kita mau maju, kita mau berkembang, tapi jangan sampai kita memikirkan orang lain. Berlaku secara sportif. Itu ya pesan saya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi negara. Ada yang tahu fungsi negara? Lupa ya? Baik. Kita akan membahas dulu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI itu adalah sebuah negara yang kepulauan. Kita sekarang posisinya di Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera ini terdiri dari beberapa provinsi ya. Kita ada di Sumatera Selatan ya, Palembang. Di Palembang itu sendiri ya, sistem penyelenggaraan pemerintahannya itu ada berjalan menjadi ya. Hanya saja faktor-faktor ya dari SDM, masyarakat, dan lain itu seiring dengan perkembangan media sosial, teknologi, itu harus kita bisa beradaptasi. Jangan sampai kita menyalahkan kepada sistem, padahal sistemnya sudah bagus. Seperti yang saya jelaskan di awal, sebagus apapun sistem, tetapi SDM yang mengimplementasinya itu kurang bagus, maka sistem tersebut tidak bakal berjalan. Itu yang harus kita pahamin. Jadi mindset kita sekarang jangan mudah menyalahkan. Wah, ini regulasinya nih salah. Ya. Wah, ini waktunya nih salah. Makanya kita butuh yang namanya mengidentifikasi permasalahan yang tepat itu yang seperti apa. Kenapa? Karena di dalam mata kuliah kebijakan publik ya, nanti ada juga kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya itu ada materi tentang kebijakan publik ya. Kita akan belajar masalah bagaimana cara membuat kebijakan, ya bagaimana cara kita mengimplementasikannya, formula-formula apa yang bisa kita masukkan, ya tahapan-tahapannya seperti apa. Karena kita membuat sebuah kebijakan itu kembali lagi kepada tujuan dari negara kita itu apa, ya. Karena kalau kita tidak ada dasar, maka yang terjadi itu sistem tidak berjalan, ya, kekacauan di mana-mana, konflik di mana-mana. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi nanti tugas TSR ya melalui WA itu nanti kalian buat, kalian pahami, kalian sebutkan kira-kira penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisiensi itu yang seperti apa. Itu ya bisa dimengerti. Baik, pertemuan kita akhiri. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.